Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Siti Khofifatun Najah dengan NIM 1912138 dari kelas PAI 6B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang sujud sahwi. Materi yang pertama adalah pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sujud sahwi dari kata saha yasahu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Di sini juga terdapat hukum dan dalil tentang sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya wajib dikerjakan di dalam sholat apabila ada sebabnya. Para ulama telah menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Abdullah bin Buhaina bahwa ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di sholawati summa qama falam yajlis faqaman nasu ma'ahu falamma qadha sholatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla taslimi fasajada sajdataini wa huwa jalis summa salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sholat 2 rakaat di dalam beberapa sholatnya bersama kami. Kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Semua orang pun juga ikut berdiri bersamanya. Setelah beliau selesai mengerjakan sholat, ketika kami sedang menunggunya memberi salam, beliau bertakbir sebelum memberi salam, lalu sujud 2 kali dalam posisi duduk kemudian memberi salam. Nah, itulah hukum dan dalil-dalil tentang sujud sahwi. Apa saja yang menjadi sebab sujud sahwi itu harus dilaksanakan? Ada 5 yang menjadi sebab sujud sahwi harus dilaksanakan. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Dan yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalkan membaca Quran surat Al-Fatihah ketika ruku. Dan yang terakhir, ragu-ragu jumlah rakaat, contohnya ketika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Nah, itulah yang menjadi sebab-sebab sujud sahwi itu dilaksanakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi. Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, yang pertama, lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu karena yang pertama, terdapat penambahan jumlah rakaat sholat, dan yang kedua, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Itulah waktu pelaksanaan sujud sahwi. Bagaimana sih cara melaksanakan sujud sahwi? Yuk, mari kita simak tata cara melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, tata cara sujud sahwi sama dengan sujud sholat biasa. Yang kedua,
Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud, di mana setiap sujud dipisah dengan duduk sesaat. Dan yang terakhir, membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud sahwi. Di sini juga terdapat bacaan sujud sahwinya ya. Bacaannya itu subhana ma la yanamu wa la yatsu. Nah, begitulah tata cara melaksanakan sujud sahwi. Apa sih hikmah melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, menyempurnakan kekurangan dan keteledoran dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, menggenapkan pahala sholat. Dan yang terakhir, melaksanakan sujud sahwi bisa menyadari bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah luput dari hilap dan lupa. Jadi itulah hikmah kita melaksanakan sujud sahwi. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesailah materi tentang sujud sahwi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.